Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya keluarga besar Sobat Ngarit Nusantara dan fannya Pauzana yang dulu dikenal dengan Yunfa. Saya lama tidak membuat video tentang keduanya. Saya sekarang ingin mencoba membuat video untuk menjawab ini. Pak Mariono, buatlah Pak komentar atau pendapat Bapak tentang Iyun dan Pauzana. Saya akhirnya tahu bahwa baik Iyun dan Pauzana menempuh hidup dengan jalannya sendiri. Kalau Pauzana mungkin lebih dulu populer daripada Mas Iyun dengan lagu-lagunya eksis dan popularitasnya sampai hari ini tetap populer. Meskipun dulu awalnya banyak dihujat sana sini, ya maklumlah, yang diharapkan jadian dengan ini ternyata tidak. Tapi Pauzana tetap eksis. Yang kedua, Mas Iyun dengan karyanya menjadi seorang peternak yang dikenal dengan tukang ngarit, makanya beliau membuat komunitas namanya Sobat Ngarit. Saya melihat Pauzana memang tujuannya supaya populer sampai finish. Sampai kapan kita nggak tahu. Karena beliau memang penyanyi dari panggung ke panggung. Sementara Mas Iyun mungkin juga tidak ada niat menjadi orang populer itu. Dia hanya sekedar tukang ngarit, membuat kandang, mungkin cita-citanya juragan sapi, tidak harus populer. Nah, kemudian beliau membuat semacam komunitas Sobat Ngarit dan menjadi meledak. Kita harus akui meledaknya Sobat Ngarit ini karena ketemu Pauzana. Ada komentar di VT saya, Mas Iyun itu sebenarnya hanya ketiban pulung. Apanya? Rezeki nomplok yang tadinya biasa-biasa, ketemu Pauzana, kemudian meledak. Nah, karena memang tujuannya bukan untuk menjadi populer, ketika Sobat Ngarit ini ada masalah dari teman-teman Mas Iyun ini, maka beliau memilih mundur, tidak lagi membesarkan Sobat Ngarit. Maka akun TikToknya yang anggotanya kalau nggak salah sudah lebih dari 5 atau 6 juta memilih mundur, padahal akun itulah yang membesarkan dirinya. Nah, karena begitu populernya waktu itu, maka Mas Iyun ketiban rezeki juga ketika ditarik Deli Wafa. Meledaklah ini barang kan. Nah, tetapi itu tadi, karena Mas Iyun memang tujuannya bukan menjadi orang hebat, mungkin juga bukan mencari kekayaan. Dia lebih memilih hidup sederhana, murni tukang ngarit. Ini disinilah banyak kawan-kawan terjebak, termasuk saya. Saya kan juga kontak-kontak juga teman yang di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi. Dalam mimpi kami dengan kawan-kawan ini, kan Sobat Ngarit itu bisa menjadi besar, berbentuk organisasi, berbadan hukum. Ternyata Mas Iyun beda. Mas Iyun lebih memilih mematikan Sobat Ngarit itu sendiri. Tapi ya nggak apa-apa, karena ini memang miliknya Mas Iyun. Kita mau gimana lagi, wong itu kebijakan beliau kan. Sebenarnya kalau Mas Iyun itu ingin populer kembali, ingin hebat kembali seperti yang dibayangkan selama ini, yang pertama beliau jadian dengan Uni Pauzana. Walaupun Sobat Ngarit dimatikan, ini naik lagi pamornya, Pak. Atau kembali menyatakan, oke, saya pimpin kembali Sobat Ngarit. Kemudian yang ketiga, atau beliau menjadi pejabat publik, bisa bupati, bisa anggota DPD, mungkin populer kembali. Tapi pelajaran penting bagi kita atas hebohnya Iyun dengan Pauzana ini, yang pertama di Pauzana dulu. Kenapa Pauzana tetap eksis?
Walaupun awalnya ada yang menduga redap-redup, redap-redup, dihujat ini Ratu Dempul lah, Hayati lah, ternyata dia tetap bertahan. Yang pertama, beliau punya karya nyata, yaitu lagu. Yang kedua, beliau punya tim kerja yang bagus. Siapa pembuat lagunya? Ya, manajemennya ada, siapa pemasarannya, intinya sesuai dengan aturan manajemen artis lah. Yang ketiga, Fauzana aktif di media sosial. Media sosialnya aktif, punya karya nyata, dan tim kerja yang profesional. Nah, sekarang kita coba pelajaran dari Sobat Ngarit. Mengapa Sobat Ngarit ini sekarang kok sudah mulai redup? Ya menurut saya, kita hanya main ontran-ontran atau heboh di media sosial saja. Nah, media sosial saja tidak cukup. Perlu diikuti dengan karya nyata. Apa produknya misalnya Sobat Ngarit? Menurut saya pembinaan tukang ngarit, bagaimana pembinaan cara berternak yang bagus. Jadi ada panduannya, ada bukunya. Itu jangan lupa legalitas. Orang menyebutnya legal standing. Coba bayangkan begini ya. Supaya keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, salah satu syaratnya pernikahan harus sah, dibuktikan dengan punya buku nikah. Legal standing hukumnya itu buku nikah. Kalau kita punya mobil, agar mobil itu aman, maka mobil harus punya BPKB. Kalau kita punya tanah, agar tanah itu punya kita dan tidak diganggu orang, ya kita harus punya sertifikat tanah. Begitu juga kalau kita ingin mendirikan organisasi, yayasan, termasuk komunitas, Sobat Ngarit, harus ada legalitas badan hukumnya, yaitu ADRT yang diterbitkan Kemenkumham. Nah, kalau tidak ada legalitas, ujungnya banyak dimanfaatkan hanya untuk kepentingan bisnis kah, untuk kepentingan orang-orang tertentu. Tapi ketika nama Sobat Ngarit itu sudah mulai redup, ditinggalkan. Tapi kalau Sobat Ngarit ini berbadan hukum, bukan terikat dengan populernya. Tapi kalau tidak ada, ya beginilah jadi. Tapi itu nggak apa-apa, Mas Yun yang bisa mengambil kebijakan. Saya juga ingin menanggapi, Pak Mariono, Tiyun dengan Fauzana itu bisa jadian apa tidak? Ya bisa. Kalau satu, Fauzana belum dilamar orang. Sebab kalau sudah dilamar orang, dalam hukum agama siapapun tak bisa masuk, dosa hukumnya. Tapi kan kayaknya sudah ada yang melamar, Pak. Itu buktinya yang nemani Fauzana ke sana kemari sampai pegangan tangan misalnya. Begini, Fauzana itu orang Minang yang insya Allah adatnya kuat karena dia tinggal di desa. Lihatlah pakaiannya, lihat keluarganya. Saya melihatnya dua, saudara atau calon suami. Kalaupun toh dia bukan calon suami, bukan juga saudara, mungkin satu suku. Orang Minang kalau satu suku tak boleh menikah. Kalau Fauzana itu Caniago, maka yang laki-laki Caniago dalam hukum agama boleh, tapi dalam Minang nggak bisa. Itu sama dengan saudara. Yang kedua, Mas Yunnya berani nggak melamar, turun langsung, terjun langsung sampai ke Minang, temui bapaknya, temui adatnya. Ya saya kira orang tuanya tahulah siapa Mas Yunnya, orang baik, bisa dikatakan berprestasi di usia mudanya. Nah sekarang kan ada isu katanya mereka ini lagi menjalin komunikasi LDR jalur senyap. Biasanya tidak mau diumbar ke publik. Satu, memang secara aturan dia tidak boleh dibuka. Contoh apa? Kita daftar polisi. Dalam aturan polisi kalau masih bujang tuh ya 2 tahun tidak boleh nikah. Nah biasanya walaupun ada cinta kasih ditutup dulu. Yang kedua, misalnya untuk menghargai kakaknya karena adiknya yang mau nikah duluan.
dalam Pauzana nggak bisa berlaku. Dia anak tua, bukan adiknya. Yang ketiga, lagi berjuang masalah adat atau agama. Contoh misalnya Iyun ini non-muslim, atau sebaliknya. Bisa saja jalur senyap sambil berjuang untuk menyatukan akidah dulu. Setelah akidahnya satu baru kebuka. Yang terakhir biasanya ada yang ditunggu. Apa itu? Misalnya Pauzana sedang kuliah dulu, atau Iyun kuliah dulu. Jadi intinya menurut saya tergantung Mas Iyunnya itu sendiri, dengan catatan kalau Uni Pauzana itu belum dilamar orang. Tapi kita sebagai penggemar keduanya, satu, jangan hujat Mas Iyun dan juga jangan hujat Pauzana. Cukup diambil pelajaran. Mengapa Pauzana terus eksis? Mengapa Sobat Ngarit yang tadinya go internasional hari ini hanya go dari kampung-kampung saja? Mungkin ke depan kalau tidak ada perubahan, nggak ada lagi yang namanya kopdar-kopdar yang resmi diselenggarakan oleh petinggi Sobat Ngarit. Kalaupun toh ada, paling sporadis setiap kecamatan dan kelurahan yang tidak terhubung dengan Mas Iyun itu sendiri. Demikian ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.